Recording in progress. Jadi perkuliahan kita pada hari ini menggunakan Zoom meeting dan itu di-record. Nah, setelah di-record nanti akan di-share di link YouTube saya. Jika ada beberapa hal yang barangkali nanti belum bisa dipahami kan itu bisa diulang-ulang kan? Diulang-ulang kembali. Jadi penyampaiannya tidak hilang begitu saja. Itu apa namanya? Tujuannya seperti itu. Tujuan di-record itu bukan untuk apa eksistensi semata ya, tetapi untuk agar apa yang sudah disampaikan di kelas, apa yang sudah saya sampaikan di sini itu bisa diulang kembali. Barangkali ketika tadi Zoom meeting tidak cermat, tidak mendengar secara jelas gitu ya. Ketika ada recording, ketika ada dokumentasinya maka bisa maksimal gitu ya. Nah, untuk mata kuliah nusus hadap ini ada di semester 4. Nah, itu sebenarnya agak membingungkan, terutama bagi saya yang memang mengampu mata kuliah ini sejak beberapa tahun yang lalu. Karena mata kuliah ini sebenarnya kalian itu harus melewati mata kuliah Tarikh Adab Al-Arabi dulu. Tetapi Tarikh Adab Al-Arabi tidak ada ya, di semester sekarang tidak ada ya. Nah, Tarikh Adab Al-Arabi itu harusnya lebih dulu dibandingkan mata kuliah Nusus Al-Adab seharusnya. Tapi mungkin karena kita ini sudah masuk ke kurikulum yang nantinya akan menerapkan sistem pembelajaran yang MBKM ya. Nanti kalian sekarang semester 4, nanti kalian di semester 6 itu akan ada pemisahan ini, peminatan. Jadi ada peminatan yang khusus linguistik, ada peminatan yang khusus kesusastraan. Jadi mungkin karena pertimbangan tersebut maka apa namanya mata kuliah itu jadi diubah-ubah gitu. Yang harusnya semester ganjil jadi genap, yang genap jadi semester ganjil. Karena diharapkan ketika semester 6 itu mungkin kalian sudah ada pemetaan. Maunya kemana? Mau ke apa namanya? Mau ke linguistik kah apa mau ke sastra kah gitu ya. Baik, untuk perkuliahan perdana ini sebagaimana yang sudah saya sampaikan, kita agendanya adalah perkenalan, kontrak perkuliahan, dan juga RPS. Tetapi kalau perkenalan saya pikir tidak perlu berkenalan ya, karena kan kita sudah kenal ya. Kita sudah kenal, saya sudah pernah mengajar di angkatan kalian, cuman waktu 2 semester kemarin tidak mengajar. Jadi saya pikir tidak perlu berkenalan lah, kecuali kalau mahasiswa baru saya harus kenalan dulu kan, gitu ya. Jadi kita tidak perlu perkenalan, tapi langsung kepada kontrak perkuliahan ya. Nah, kenapa kontrak perkuliahan ini penting? Karena ini akan menjadi apa namanya pengikat ya. Kontrak perkuliahan. Oke, apakah sudah muncul? Sudah, Ibu. Oke, sudah ya. Silakan diperhatikan, berikut adalah kontrak perkuliahan kita selama 1 semester ya. 1 semester itu kan ada 6 bulan ya. Nah, jadi kontrak perkuliahan itu artinya kontrak belajar. Kontrak kuliah itu adalah sesuatu yang disepakati, yang harus disepakati baik itu dosen maupun mahasiswa sampai akhir masa perkuliahan. Gunanya apa? Ini sebagai media agreement namanya, agreement, persetujuan, kesepakatan. Artinya kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan nanti ketika perkuliahan, misalnya, Bu, protes, nilai saya kok C misalnya. Tapi kan saya sudah mengerjakan ini, mengerjakan itu, mengerjakan tugas, tetapi nilai saya kok C. Nah, itu dibicarakannya itu tidak setelah perkuliahan, tetapi dibicarakannya sejak dini, sejak awal perkuliahan itu dimulai. Jadi ketika kalian misalnya, oh iya, kan kamu waktu itu sudah menyepakati bahwa kompensasi nilai kita atau skor nilainya seperti ini. Kamu merasa nggak kamu nggak hadir misalnya? Oh iya benar, nah berarti sudah. Berarti dosen tidak bisa disalahkan karena ternyata mahasiswa yang tidak
atau mahasiswa menyalahi ketentuan atau kesepakatan yang sudah disepakati sejak awal seperti itu. Itulah gunanya kontrak perkuliahan. Jadi dosen punya pegangan, kalian juga punya pegangan. Misalnya barangkali dosennya juga punya kesalahan gitu ya, Bu, kok saya ini apa baru satu kali eh, absen, terus saya kenapa nggak boleh ikut UTS? Padahal misalnya di kontrak perkuliahan ibu menyampaikan kalau tidak boleh ikut ujian itu misalnya 3 kali berturut-turut. Nah, itu bisa jadi sebagai pegangan kalian juga ya. Jadi menguntungkan dosen, menguntungkan mahasiswa gitu. Nah, ketentuan yang harus disepakati bersama adalah kita akan memulai perkuliahan ini sejak hari ini 28 Februari sampai nanti tanggal sekitar 17 Juli 2025 itu sudah tugas akhir ya selama 6 bulan ke depan. Nah, ini ada 16 kali pertemuan ya termasuk di dalamnya UTS dan UAS. Metode perkuliahan kita menggunakan hybrid atau tatap muka dan juga daring ya. Jadi kita tidak selamanya misalnya harus offline, harus ketemu tatap muka di kelas tidak. Tetapi kita misalnya selama beberapa kali pertemuan, misalnya sampai 4-5 kali pertemuan kita menggunakan online tatap muka gitu ya. Terus di dalamnya juga ada diskusi forum online dan offline. Nah, diskusi forum online ini bisa menggunakan apa namanya LMS, bisa juga menggunakan Telegram itu ya, itu bisa juga lah. Pokoknya kita memanfaatkan berbagai media daring dalam proses pembelajaran kita ini. Yang terakhir adalah presentasi kelompok ya. Presentasi kelompok akan tetap ada karena presentasi kelompok ini memberikan kalian waktu untuk bisa meramu sebuah hasil narasi ilmiah gitu ya yang ada kaitannya dengan materi nusus adab gitu. Habis itu kalian dituntut untuk bisa mempresentasikan dan mempertanggungjawabkannya dalam bentuk presentasi kelompok gitu ya, di mana di presentasi kelompok itu harus ada kerjasama pembagian tugas yang benar gitu ya, tidak hanya kerja sendiri tetapi juga kerja kelompok, kerja tim. Nah, ini adalah referensi dari beberapa buku yang bisa kalian cari di toko-toko buku ada atau itu buku-buku online juga ada. Misalnya buku Philip Tahiti, The History of Arab gitu ya. Atau buku Al-Mu'allaqat As-Saba'u atau buku Al-Wasit fil Adab Al-Arabi atau buku Al-Bahas Al-Adab Tobi'atuhu wa Manahijuhu. Bu, ini pertanyaannya bukunya ada nggak Bu di online ada nggak? Ada. Buku ini ada. Silakan kalian cari gitu ya. Nanti ada yang saya bagikan juga ada bukunya yang kalian diminta mencari sendiri juga ada. Nah, buku-buku ini kebanyakan adalah buku-buku yang di dalamnya memuat kajian terkait tentang tarikh adab. Tarikh adab itu tentang sastra Arab ya. Tetapi kalau di sastra kajian sejarah sastra itu kan lebih membicarakan terkait tentang periodisasi. Nah, kalau di nusus adab itu lebih kepada kajian teksnya, ya. Terus ada lagi buku Sukron Kamil, Teori Kritik Sastra Arab, Klasik dan Modern. Mungkin dari kalian sudah ada yang punya buku itu ya. Nah, itu bisa juga dijadikan sebagai koleksi referensi dalam mempelajari mata kuliah khusus al-adab ini ya. Silahkan nanti dicari. Nah, ini adalah apa namanya? Kehadiran kuliah mahasiswa itu minimal 80% dari total tatap muka. Artinya 4 kali kalian tidak masuk tanpa ada keterangan yang jelas, maka kalian tidak boleh mengikuti ujian akhir nasional, ujian akhir semester atau UTS itu tidak boleh. Yang kedua, absensi menggunakan portal akademik ya. Segala bentuk izin disampaikan di awal perkuliahan. Perizinan ketika kuliah berlangsung atau setelahnya terhitung tidak absen, tidak hadir. Jadi kalau mau izin, usahakan sebelum kuliah itu dimulai. Kalau izinnya ketika kuliah dimulai atau setelah kuliah selesai, maka itu terhitung sebagai alfa atau tidak hadir.
Pakaian selama perkuliahan bebas rapi dan sopan dan wajib menyalakan kamera ketika tatap muka melalui Zoom meeting ataupun Gmeet ya. Jadi diwajibkan bagi kalian semua pada mata kuliah yang saya ampuh untuk wajib menyalakan kamera ya ketika Zoom meeting. Jadi menyalakan kamera ini merupakan salah satu wujud dari komitmen kalian untuk secara aktif mengikuti perkuliahan ini, ya. Jadi kalau sudah dibilang menyalakan kamera masih tetap ditutup, berarti Anda tidak niat mau kuliah, ya. Niatnya mau bercanda-bercanda doang, niatnya mau ngerjain yang lain selain kuliah. Nah, seperti itu, ya. Jadi salah satu bukti nyata kalau kalian ingin mengikuti perkuliahan ini adalah dengan menyalakan kamera, ya. Selanjutnya, saling menjaga kesopanan dan menghargai selama perkuliahan berlangsung karena sikap juga termasuk dalam kriteria penilaian. Kita tahu ya teman-teman semua kalau kriteria penilaian itu kan ada 5 ya. Ada 5. 5 apa berapa? Ada 5. Ya, Nah, pertama, iya Ibu. yang pertama apa? Kalau nilai itu apa ya yang dilihat? Pertama kehadiran. Yang kedua adalah tutur, tugas terstruktur. Yang ketiga adalah turi, tugas mandiri. Mandiri. 4 UTS. Yang kelima adalah UAS. UAS. Nah, kan itu nggak ada tuh indikator ini kesopanan kan nggak ada. Tetapi indikator kesopanan ini dia bisa masuk kepada 5 kategori itu. Saya kasih contoh begini. Kalian misalnya UTS-nya kebetulan dapat nilai 55 ya, misalnya dapat nilainya 55. Tetapi menurut pandangan dosen yang mengampu mata kuliah tersebut, kalian ini termasuk anak yang punya attitude yang bagus, punya etika akademik yang bagus. Maka secara subjektivitas dosen, itu nilai kalian itu bisa dari 55 menjadi 75. Nah, seperti itu. Jadi etika itu langsung dinilai oleh dosen yang bersangkutan. Jadi karena apa? Karena etika itu adalah apa namanya? Adab atau akhlak ya. Al adabu fauqal ilmi. Jadi adab itu di atas keilmuan. Jadi mau sepintar apapun, mau secerdas apapun, kalau kalian tidak punya etika akademik yang bagus, maka itu nonsen, tidak bermanfaat, tidak ada gunanya, ya. Jadi adab dulu yang penting, baru ilmu, ya. Selanjutnya, ini ada mekanisme penilaian. Mekanisme penilaian ini tadi yang seperti saya sampaikan ada UTS, ada UAS, ada tugas mandiri, tugas kelompok, tatap muka dan kehadiran. Ini total semuanya harus 100%, ya. Tetapi saya perlu sampaikan bahwa mekanisme penilaian ini tidak apa namanya? Tidak apa ya? Tidak harus seperti ini. Tetapi ini bisa dirubah. Misalnya, Bu, kami mau ada kesepakatan sendiri nih, Bu. Misalnya, tatap muka kehadirannya jangan 30%, Bu. 50% aja, Bu. Gitu, misalnya. Boleh. Boleh. Tugas kelompoknya berarti 20%. Tugas mandirinya 10%, UASnya 10%, UTS 10%. Jadi kalian mengganti prosentase daripada penilaian. Itu boleh. Dan itu silakan dibicarakan secara internal kalian dengan kelompok ya dengan semester 4 B lainnya dan nanti silakan PJMK yang memberitahu saya, berkomunikasi ke saya bahwa Ibu ini ada mekanisme penilaian yang dari kelas kami maunya seperti ini. Gitu ya. Jadi pada prinsipnya penilaian itu dari kalian, oleh kalian, dan untuk kalian. Jadi dosen itu hanya memindahkan saja. Ya, memindahkan saja. Yang mau nilainya seperti ini kalian kok gitu loh. Jadi tidak ada apa? Kalaupun nilainya segini ya memang itu prosentase yang dari kalian bikin. Saya hanya mengganti prosentasenya aja. Kalaupun misalnya Bu, nilai kami kok sama ya, tetapi misalnya di kelas A dia dapat A, di saya kok jadi B plus.
Nah, itu jangan disalahkan karena memang presentasi penilaiannya juga berbeda seperti itu, ya. Tapi kalau mau ikut presentasi yang ini, Bu, kami ikut aja presentasi yang sudah ada di PowerPoint kemarin, tidak mau diubah-ubah, itu boleh juga. Jadi kalau dari kalian tidak ada konfirmasi, dari PJ-nya tidak ada konfirmasi ke saya, berarti kalian saya anggap setuju dengan mekanisme penilaian ini, ya. Iya, Ibu. Oke, selanjutnya ini adalah ketentuan daripada tugas mandiri atau individu. Tugas mandiri adalah tugas yang dikerjakan secara mandiri, tidak boleh berkelompok, tidak boleh copy paste, tidak boleh mencontek tugas teman yang lainnya. Kalian jangan salah ya, mahasiswa itu seringkali menganggap bahwa dosen itu tidak mengkoreksi nilai mereka, tidak mengkoreksi tugas mereka. Jangan salah. Dosen itu pasti teliti. Jadi kalau ada tugas yang cuma mengganti nama, itu pasti tahu. Tapi ada dosen yang secara secara terang-terangan memanggil, misalnya si A dengan si B, kamu maju ke depan. Kenapa kamu kamu tugasnya sama? Mana yang mencontek, mana yang dicontek? Dicari tahu kalau dosennya rajin, ya, itu mencari tahu. Tetapi kalau dosen yang tidak mau ribet, itu tidak usah dikonfirmasi. Dua-duanya mau yang dicontek sama yang mencontek maupun yang dicontek, nilainya langsung anjlok. Itu kalau dosen yang tidak mau ribet, ya. Tapi kalau mau ribet, bisa mencari-cari juga. Tapi kebanyakan dosen tidak mau ribet karena mereka sudah diribetkan dengan berbagai tugas lainnya. Ada penelitian, ada pengabdian. Jadi pendidikan itu adalah berapa persennya aja, gitu ya. Terus seluruh tugas harus dikumpulkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Jadi kalian kalau ada tugas, diminta untuk menyelesaikan tugas dengan timeline yang khusus ya. Misalnya alaikum li an ta'malu a'malal hujra awil a'mal al bait fi waktin muhaddada, fi waktin muayyana. Nah, itu harus disesuaikan dengan waktunya. Apalagi nanti kalau misalnya silakan pengerjaannya dikumpulkan ke LMS. Nah, LMS itu kan dia mesin ya, mesin. Bisa mendeteksi. Kalau kalian disuruh mengumpulkannya hari Rabu jam 11.00, kalian mengumpulkannya jam 11.30, itu sudah ada keterangannya bahwa si A mengerjakan tugas ini telat 5 menit, telat 2 menit, telat 10 menit, ada semuanya. Jadi itu juga masuk kepada indikator ketepatan waktu dalam mengerjakan tugas. Ya. Selanjutnya, mahasiswa mampu mempresentasikan makalahnya apabila diperlukan. Referensi dari sumber berbahasa asing, maksudnya itu bahasa Arab, bahasa Inggris, atau bahasa lainnya, itu boleh digunakan minimal 1 buku saja. Nggak perlu banyak-banyak. Dan referensi dari sumber berbahasa Indonesia minimal 2 buku, ya. Nah, sama juga dengan tugas terstruktur atau tugas kelompok, ya. Kalau tugas kelompok itu dibuktikan dengan adanya pembagian tugas. Seluruh tugas dikumpulkan melalui Learning Management System. Akun LMS kalian masih aktif kan ya? Masih, Bu. Masih, Bu. Ya, Masih. nanti mudah-mudahan kita bisa secara aktif menggunakan akun LMS untuk mengerjakan tugas, untuk mengerjakan presentasi segala macam menggunakan itu ya. Diskusi kelompok juga sebenarnya bisa menggunakan LMS. Jadi harapan saya kita proaktif lah dengan LMS itu ya. Jadi ya jadikan pembelajaran itu tidak monoton harus ketemu tatap muka di kelas, tidak ya, tapi dengan berbagai metode pembelajaran yang tentunya akan mempermudah gitu ya. Terus mahasiswa mampu mempresentasikan makalahnya, konten presentasi harus jelas dan bebas plagiasi. Kita ini teman-teman semua hidup di zaman yang sudah canggih. Artinya AI itu sudah menjadi teman gitu ya. Udah menjadi teman kita, udah menjadi sahabat kita gitu ya. Tetapi jangan sampai AI itu dijadikan sebagai rujukan referensi satu-satunya. Tapi jadikan AI itu sebagai sumber ide. Ya, sumber ide. Artinya gini,
apa yang AI katakan itu jangan di copy paste plek plek plek. Jangan apa namanya tidak diubah sama sekali. Tetapi kalian harus memparafrase, harus di apa namanya disesuaikan dengan kebutuhan kalian gitu ya. Kalau kita bicara AI kan banyak banget ya. Ada Perplexity, ada ChatGPT, ada laptop AI, ada apa lagi? Oh, apa tuh? Pokoknya banyak sekali lah AI itu ya, alfanumerik gitu ya. Banyak sekali. Nah, jadi tolong kalian bisa secara bijak menggunakan AI ini dalam mengerjakan tugas. Dan percayalah, ya, dosen itu lebih peka terhadap tugas yang dibuat oleh sendiri dengan tugas yang dibuat oleh AI. Buktinya apa? Buktinya beberapa kali itu saya menemukan proposal skripsi, proposal apa tugas makalah itu yang pakai AI langsung saya tebak. Ini yang ngerjain AI kan? Ternyata betul. Iya Bu, AI. Jadi bisa, jangan kalian kira, wah ini pasti nih, dosen nggak tahu nih saya pakai AI. Jangan jangan kira begitu. Pasti ketahuan kalau pakai AI. Ya, karena bahasa AI dengan bahasa manusia itu berbeda. Terus referensi dari sumber berbahasa asing minimal 1 buku dan referensi dari berbahasa Indonesia minimal 2 buku. Oke, itu saja untuk kontrak perkuliahannya sudah selesai. Barangkali ada pertanyaan sebelum kita menjelaskan RPS, silahkan saya kasih waktu. Ada pertanyaan? Cukup, tidak ada pertanyaan ya? Sepertinya tidak ada pertanyaan, aman-aman saja. Kalau tidak ada yang bertanya, saya mau lanjut. Oke, next saya akan menjelaskan terkait tentang RPS. Apa itu RPS? Ada yang tahu? Siapa yang tahu apa itu RPS? Bentar. Rencana pembelajaran semester. Ya. Apa? Rencana pembelajaran semester. Oke, udah pinter ya berarti ya. Rencana pembelajaran semester ya. Jadi RPS juga menjadi hal yang penting ya untuk kita dalam memahami materi gitu ya. Kenapa? Kalian bayangkan ketika kalian itu berada di suatu tempat dan kalian tidak tahu mau kemana. Itu kan namanya kalau mau pergi tapi tidak tahu tujuan itu namanya apa? Kayak orang linglung nggak? Orang linglung ya, orang linglung. Ditanya kamu mau kemana? Pasti kan ada jawaban ya. Mau ke A, mau ke pasar, mau ke perpustakaan, mau ke kampus, mau kemana? Ada tujuannya. Oh, saya mau ke kampus. Berarti saya ke kampus menggunakan apa? Sepeda motor. Sepeda motornya ini. Nanti saya membawa laptop, saya membawa buku. Kan ada. Nanti ketika sampai kampus saya akan bertemu dengan apa eh, dosen. Saya akan belajar ini. Kan ada konsep. Terkonsep kan? Nah, kalau tidak punya RPS itu seperti orang linglung. Tidak tahu apa yang mau dipelajari. Besok mau yang mau dicapai dari perkuliahan ini nggak tahu. Mata kuliah ini punya apa enggak? Mata kuliah ini pelajarannya apa enggak tahu. Mata kuliah ini outputnya apa enggak tahu. Nah, itu kalau nggak punya RPS. Jadi penting itu adanya RPS ya. Nah, RPS ini bernama Nusus Adab Al-Arabi, ya, rencana pembelajaran semester. Dan kodenya ini C1206 dan dia masuk kepada mata kuliah bidang keahlian, ya, MK Prodi.
bobotnya 2 SKS. Ini karena memang ini RPS-nya masih RPS yang lama ya, jadi ini belum diganti, masih ganjil 5A-B. Padahal mata kuliah ini sudah masuk kepada semester genap kelas 4A dan B. Jadi ada perubahan ya, perubahan kurikulumnya. Nah, tanggal penyusunan 1 Januari 2025 dan ini sudah diotorisasi oleh dosen pengampu, gugus mutu dan juga ketua jurusan. Nah, ini karena ketua jurusan kita sudah tidak lagi Maman ya. Ketua jurusan kita sudah diganti oleh Ustadz siapa? Pak Ervan. Ya, Ustadz Ervan Ghazali. Sekretarisnya siapa? Pak Rijal. Sekretarisnya Ustadz Rijal. Ustaz Rijal. Jadi karena memang saya belum mendapatkan tanda tangan dari ketua jurusan yang baru ya sekarang ini, jadi masih otorisasinya masih kajur yang lama. Nanti kalau setelah sudah diganti baru saya share di grup ya. Nah nanti itu apa namanya diingatkan saja PJMK-nya siapa? Nanda ya. Iya, Ibu. Nah, Nanda nanti ingatkan saja untuk menagih RPS ini nanti akan saya kalau sudah mendapatkan tanda tangan ketua jurusan yang baru ya. Oke. Begitu ya. Dan jurusan pertama kalian yang itu CPN prodi itu adalah capaian pembelajaran prodi atau jurusan. Jadi ini adalah capaian prodi atau jurusan se-Indonesianya sama. Seluruh Indonesia yang jurusan bahasa dan sastra Arab sama. Mau jurusan bahasa sastra Arab di UI, mau di UIN Jakarta, mau di UIN Bandung, CPL prodinya sama. Gitu ya. Nah, itu yang membedakan. Nah, yang kedua ada CP mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, capaian pembelajaran mata kuliah ini disusun berdasarkan mata kuliah yang mau dipelajari. Kalau nusus adat yang terkait tentang nusus adat. Apa yang dilakukan? Target apa yang dilakukan agar mahasiswa itu menjadi apa setelah belajar kuliah ini? Apa tujuan yang akan dihasilkan daripada mata kuliah ini? Itu menganggap ilmu yang ini suaranya dari mana? Ditutup dulu. Dari Lia Ananta. Mohon maaf, Daryl. Daryl, maaf. Daryl. Suara. Daryl, mohon di-mute dulu, Daryl. Daryl di record loh, Daryl. Di WA, di telepon. Daryl. Sadar kalau Daryl. Tapi mungkin tahu sebelum rapor dibalikin terus. Yang penting mah dibalikin aja ya nanti tolong di aja telepon aja deh. Jadi apa namanya yang kedua itu mampu menjelaskan terkait tentang nusus al-adab ya. Mahasiswa mampu menjelaskan terkait tentang klasifikasi priorisasi sastra Arab secara sistematis dan terukur. Jadi nanti ini adalah hal-hal yang harus Anda capai selama perkuliahan nusus adab berlangsung selama 1 semester ya. Nanti dibaca sendiri. Nah, deskripsi singkat mata kuliah. Jadi mata kuliah Anusus Al-Adab Al-Arabi ini adalah mata kuliah keahlian akademik, program studi, MKKA, Prodi namanya, di jurusan BSA, yang ditujukan untuk penguatan bagi mahasiswa BSA di bidang kesusastraan, khususnya mengenai analisis naskah-naskah sastra Arab, baik berupa syair maupun nasr. Di dalamnya mahasiswa akan memahami bagaimana bentuk, makna, dan tujuan pengungkapan syair dan nasr pada zaman jahili, Sodrul Islam, masa Umayyah, dan Abbasiyah hingga masa modern. Jadi, memang idealnya itu mata kuliah tari adab itu harus lebih dulu daripada nusus adab. Kenapa? Sebenarnya kalau mata kuliah nusus adab ini memang sih tidak terbatas pada teks-teks yang ada pada masa priorisasi sastra sih, tapi dengan mempelajari sastra
ke sejarah sastra secara umum, maka turunannya adalah mempelajari teksnya secara khusus seperti itu. Idealnya seperti itu. Tapi mungkin jurusan punya pertimbangan lain ya. Kenapa mata kuliah nusus adab lebih didulukan dibandingkan dengan tariah adab. Terus materi pembelajarannya ada ya, di sini ada pengertian nusus al-adab al-arabi, perbedaan syair dan nasr itu apa, cabang-cabang syair dan nasr itu seperti apa, bagaimana kedudukan syair pada masa jahiliyah, al-mu'allaqat as-sab'u, dan analisis nas syair umru al-qais. Jadi kalau dalam teks nusus adab ini yang dipelajari itu bukan sejarahnya ya, bukan sejarah syair itu bagaimana. Sejarah nasr itu bagaimana, bukan, tetapi lebih kepada bagaimana sih bentuk teks pada masa jahili itu, bagaimana sih bentuk teks yang ada pada masa Sadrul Islam, tema apa yang sering diangkat dalam teks-teks Sadrul Islam, contohnya seperti apa, analisisnya bagaimana, nah, seperti itu. Jadi bukan sastra secara sejarah sastra, bukan, tetapi lebih kepada analisis teks ya. Nah, ini ada banyak ada banyak contoh ya. Nah, ini contoh-contohnya ini bisa kalian lihat ya sejauh mana materi ini yang ada di dalam nusus al-adab. Referensinya juga ini Philip Kahiti, The History of Arab ya, itu bisa kalian cari bukunya. Kalau beberapa tahun yang lalu itu masih ada di Gramedia buku tersebut. Tetapi nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Kalaupun tidak ada ya kalian cari versi PDF-nya barangkali ada gitu ya. Nah, sejatinya buku Philip Kahiti The History of Arab itu dia itu versi bahasa Inggris. Philip Kahiti itu bahasa Inggris, tetapi sudah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Salah satunya oleh Melanie Budianta namanya. Penterjemahnya ini sejarah kesusastraan Arab jadinya gitu ya, sudah banyak diterjemahkan. Silakan dicari bukunya sebagai salah satu rujukan dalam kita mempelajari mata kuliah nusus adab ini. Dan buku-buku yang lainnya silakan dicari ya, banyak. Ini juga ada buku-buku pendukungnya. Terus media pembelajarannya adalah menggunakan portal akademik, PowerPoint, dan video pembelajaran e-learning. Nah, kalau tadi ada namanya CPMK, capaian mata kuliah, nanti turunannya ada yang namanya sub CPMK. Nah, sub CPMK ini nanti dibagi menjadi 16 sesuai dengan pertemuan yang akan kita laksanakan selama 1 semester ke depan. Nah, di dalamnya itu ada lengkap semua. Minggu pertama kalian tuh mau ngapain? Minggu kedua kalian itu apa? Yang mau disampaikan tuh apa? Kemampuan akhir yang diharapkan daripada mahasiswa itu seperti apa? Terus indikatornya, misalnya dari indikator hari ini kita membahas terkait tentang kontrak perkuliahan, diharapkan apa nih? Mahasiswa termotivasi untuk mengikuti perkuliahan secara intensif. Kenapa termotivasi? Karena sudah dijelaskan terkait tentang kontrak perkuliahan dan juga RPS. Jadi kalian akan tahu, oh selama 1 semester ke depan saya itu akan belajar ini loh. Saya perlu buku ini loh. Saya perlu mempersiapkan ini loh untuk mendapatkan nilai yang maksimal gitu ya. Yang kedua, mahasiswa dapat memahami tujuan dan manfaat dari mata kuliah An-Nusus Al-Adab Al-Arabi. Ya, ini bentuknya penilaiannya non-tes karena hanya berupa penjelasan dan pemberian pengetahuan saja, jadi tidak ada tesnya. Metode pembelajaran atau estimasi waktu adalah 1 kali 50 ya, 1 kali 50 menit gitu ya. Perkenalan, RPS, dan kontrak belajar. Nah, kalau bobot penilaian itu disesuaikan dengan tadi yang sudah kalian sepakati. Ya, kalau misalnya ada perubahan, maka silakan ditawarkan atau diberikan opsi kepada dosen yang bersangkutan, dan insya Allah dosen saya gitu ya terutama akan mengikuti standar penilaian yang kalian mau gitu ya. Nah, ini bisa kalian baca sendiri ya sampai 16 kali pertemuan. Ini sudah lengkap semua ini. Sampai UTS, sampai setelah UTS, itu sudah lengkap semuanya. Nah, nanti di akhir itu ada namanya rubrik penilaian. Rubrik penilaian ini ya isinya mau memberikan informasi ke kalian bahwa nilai yang diberikan dosen kepada kalian itu bukan asal nilai.
bukan asal nilai yang diberikan dosen, tetapi berdasarkan indikator. Misalnya kalau kita ada presentasi kelompok, itu dilihat indikatornya ini. Ada indikatornya kelengkapan materi, ada penulisan materi, ada juga yang terakhir itu terkait tentang kemampuan presentasi. Nah, itu semuanya dinilai. Kalau misalnya kelengkapan materinya mendukung nih, ya, berarti di sini PowerPoint-nya terdiri dari judul, isi materi, dan daftar pustaka. Itu poinnya 4. Kalau poin-poinnya disusun sistematis sesuai materi, tapi nggak ada gitu ya, nah itu bisa ya. Begitu juga kalau misalnya penilaiannya berupa hasil terjemahan. Itu lengkap dari poin ketiga, poin kedua, poin ke satu. Poin ketiga harus kejelasan terjemahannya harus bagus. Kalau yang poin dua, poinnya pengertiannya cukup jelas. Yang ke satu kurang jelas, jadi lengkap semuanya. Yang terakhir adalah rubrik penilaian chapter report. Kalau kalian disuruh bikin resensi, disuruh bikin artikel, maka ini yang menjadi indikator penilaiannya. Kata kunci, ide sentral, dan penguasaan materi. Ya, saya kira cukup itu aja. Nanti akan saya share juga ke kalian, ke grup ya, untuk bisa dipelajari untuk lebih lanjut. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Atau udah jelas semuanya? Cukup, Ibu. Cukup ya? Oke, kalau sudah cukup, saya anggap kalian sudah bisa memahami semuanya. Tidak ada pertanyaan lagi. Saya mau absen ya. Ya, ya sebentar, sebentar Bu. Sebentar, sebentar, sebentar. Sebentar ya. Jangan digang. Baik, saya absen ya. Riyandi, Riyandi. Hadir, Bu. Baik, Apip, Abdul Latif. Apip, Bu. Abdul Hadir, Latif. Bu. Ada. Ada. Alendro Cahya Prasetyo. Hadir, Bu. Hadir. Dery Dia Ananta. Deril. Tadi hadir Ibu, tapi sinyalnya jelek katanya.
Oke. Kaila Nuraini Siswoyo. Hadir Ibu. Fajar Sopian Taufik. Fajar Sopian Taufik. Mana Fajar? Hadir, Bu. Oke. Hadir, Bu. Siap. Siti Nuryani. Hadir Ibu. Hadir, Bu. Mesita Intan Patricia. Hadiroh. Asifa Monica. Hadiroh Ibu. Putri Lulu Ainun Nisa. Putri Lulu? Mana Putri Lulu? Enggak ada ya? Alfa. Eman Wiranto. Hadir, Bu. Cindy Eviliani. Hadiroh Ibu. Irtifa Nuraini. Hadir Ibu. Nanda Zahwa Pranstia. Hadir Ibu. Rizky Faturrahman. Hadir, Bu. Vita Apriani. Hadir. Oke. Muhammad Mumtaz Fadilah. Hadir, Bu. Hadir. Desi Amalia Zohiro. Desi. Hadir Ibu. Oke. Rafli Sidik. Hadir, Bu. Hadir. Muhammad Balia. Hadir, Bu. Ahmad Zamzami Mahrus. Hadir, Bu. Hadir. Terakhir Lis Barka. Hadir. Ya, hadir semua. Berarti hanya Putri ya yang tidak hadir ya. Putri Lulu Ainunisa. Ibu punten, Putri Lulu itu dia izin Ibu lagi di perjalanan. Dari perjalanan kemana? Lagi pulang kampung Ibu Lulunya. Pulang kampung? Iya, Oh, orang mana dia? Majalengka Bu. Dia yang ininya apa bawa motor, jadi kayaknya belum bisa buka HP. Oke. Oke, sudah selesai ya. Em, ini untuk mata kuliah ini, untuk minggu depan itu kan saya ada jadwal ngajar di PJJ PBA. Nah, kebetulan kayaknya bentrok dengan jadwal yang hari ini, hari Jumat. Jika berkenan itu minta saya minta di apa namanya digeser waktunya di hari Senin atau hari Rabu yang sekiranya kalian ada jam kosong, maksudnya tidak kuliah gitu, atau misalnya di tengah-tengah apalah pokoknya perkuliahan masuk waktunya diganti ke hari Senin atau Rabu gitu ya. Coba diusahakan dulu, barangkali nanti dirundingkan dulu, kira-kira bisa nggak diganti di hari selain Jumat, ya. Opsinya di hari Selasa ataupun di hari Rabu. Silakan. Saya di Senin dan Rabu itu kosong. Atau misalnya mau diganti hari yang lain, mangga, tapi sekiranya saya tidak ada jam, insya Allah bisa. Itu ya. Oke Ibu. Nanti dikabarkan PJMK-nya di itu aja, komunikasi aja ya. Kira-kira hari apa mau digantinya. Oke Ibu. Ya, baik. Coba dinyalakan dulu kameranya. Kita mau mengambil dokumentasi untuk perkuliahan pada hari ini. Ya, bentar, ininya di itu dulu. Di stop share dulu.
Baik, sudah siap ya? Saya hitung. Wahid, isnani, salasa. Oke, syukron. Baik, syukron ala ihtimamikum wa hudurikum lihadzal yaum. Fa insyaallah naltaqi fi al-usbu at-taliyah fi yaumil jumu'ah au fi yaumin akhar alati qad tawafaqna bi hadzal yaum wa wala'allana kulluna fi siha wal afiyah. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Terima kasih, Bu. Syukron.